Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hidayat. Kalau karyawan saya biasanya menyebut Pak Hidayat, ada juga Pak Dayat. Tapi bagi saya nama tidak jadi masalah. Itu adalah pemberian dari orang tua. Terkadang ada juga yang memanggil Pak Sri, tidak masalah. Mungkin itu perkenalan nama saya. Alhamdulillah saya sudah punya 1 istri, 4 anak. Mengenai masalah dunia perlebahan, sebenarnya saya ini sudah lama berkecimpung di sini. Ya dari tahun 2005, tapi mulai eksisnya itu dari 1 April 2010. Alhamdulillah saya dibantu oleh 16 karyawan, di mana 16 karyawan itu sesuai dengan Al-Quran surat An-Nahl surat ke-16. Terus kenapa saya berkecimpung di dunia perlebahan? Ya mungkin sekedar informasi bahwa dulu pada saat saya mungkin masih muda, saya itu pernah bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan madu. Ternyata jadi sales itu gampang-gampang susah, tapi kalau kita bisa menjalankan dengan baik, alhamdulillah. Saya pernah dikasih target oleh perusahaan itu 50 agen dalam 1 bulan. Dan saya diberikan waktu 3 bulan, sehingga saya harus menghasilkan agen itu 150. Ternyata dalam waktu 1 bulan saja saya sudah bisa menghasilkan, sudah bisa mendapatkan agen sebanyak 150. Singkat cerita, dari 150 agen itu, ternyata dari 2 agen saja perusahaan tersebut sudah bisa membayar saya gaji. Nah, dari situlah timbullah, kenapa saya tidak jadi entrepreneur? Kenapa saya tidak jadi wirausaha? Akhirnya dengan sedikit berbicara dengan istri, dan beliau sendiri tadinya sih menentang, akhirnya mendukung, saya mencoba untuk berwirausaha sendiri. Dan alhamdulillah, sampai dengan sekarang, saya sudah berwirausaha sendiri dan punya perusahaan sendiri walaupun kecil-kecilan. Perlu diketahui, saya punya CV namanya CV Madu Apiari Mutiara. Apiari itu apa? Apiari itu dari kata apis sama arium. Apis itu lebah, arium itu sarang. Jadi kalau ke perusahaan kita datang berarti sama dengan sudah datang ke perusahaan sarang lebah. Kira-kira seperti itu. Ya alhamdulillah dengan adanya perusahaan ini saya bisa minimal bisa mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar, dan yang paling utama adalah saya sudah bisa menjalankan sunnah Rasul, yaitu menjalankan di mana dalam kitab suci juga bahwa madu itu luar biasa untuk kesehatan. Mungkin seperti itu.
Perlu diketahui bahwa madu apiari mutiara ini punya cara pembotolan yang sedikit unik, yaitu kita siapkan untuk menengah ke bawah dan menengah ke atas. Apa itu menengah ke bawah? Apa itu menengah ke atas? Jadi untuk proses pembotolan menengah ke bawah itu pada saat kita botolkan, pada saat kita panen dari lapangan, biasanya kita saring bersih sampai sebersih-bersihnya, lalu kita botol, kita packaging, dan kita siap jual. Dan di mana dibotolkannya itu tergantung botolnya besar kecilnya. Terus ada juga pembotolan yang untuk menengah ke atas, di mana madu tersebut itu sebelum kita botolkan itu dimasukkan ke dalam mesin, yaitu mesin dehumidifier, sehingga kekentalannya itu lebih kental sekali atau lebih kental tergantung keinginan kita. Biasanya kalau sudah kadarnya 17%, kita panen, lalu kita saring, dan kita botolkan, dan kita siap jual. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di dahan-dahan pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap bunga tanaman, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman yang berupa madu, yang beraneka warna, dan di dalamnya terdapat obat penyembuh penyakit manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkannya. Setelah kita panen, tentunya hasil panen itu dibawa ke gudang masing-masing. Kalau panennya kita, madu mutiara, ya kita bawa ke gudang kita. Dari hasil panen tersebut, kita masukin ke drum-drum, di mana drum itu kita simpan di gudang kita. Alhamdulillah, stok sekarang itu punya madu mutiara itu hampir 50 ton. Perlu diketahui bagaimana setelah ada di drum, jadi kita itu punya dua kemasan, yaitu untuk menengah ke atas dan menengah ke bawah. Dimana kalau untuk menengah ke bawah, dari drum-drum tadi, kita saring sampai bersih, kita botolkan, kita kemas, sampai siap jual. Sedangkan untuk menengah ke atas, dari drum-drum tadi itu, kita masukkan ke mesin pemanas, di mana mesin pemanas itu untuk mendapatkan kadar air internasional itu kurang lebih 3 hari sampai kadar air 17-18%. Setelah kadar air 17%, baru kita panen, kita masukin ke tempat-tempat penampungan, kita saring, dan lalu kita botolkan sampai dikemas dan siap untuk dipasarkan. Mungkin madu di Indonesia tidak aneh, sehingga kita untuk membedakan dengan dengan perusahaan yang lain, kita pun di sini sudah memproduksi sampo madu, sabun cair, krim madu, dan sabun madu transparan. Sehingga dengan beragam keturunan ini semakin menarik untuk datang ke tempat kami. Moto kami adalah kejujuran jaminan kami. Jadi insya Allah selama ini kami menjual produk-produk itu betul-betul yang dihasilkan oleh lebah. Banyak yang nawaran kepada kami madu-madu yang sintetis, jadi madu palsu dengan harga yang murah.
Tapi di sini walaupun saya nanti dapat uang banyak, tapi di sini nggak ada keberkahan. Jadi kami tetap menjunjung kejujuran adalah jaminan kami, di mana semua ini saya tekankan kepada seluruh karyawan untuk memberitahu kepada pemirsa supaya tidak ragu lagi membeli produk kami. Dan kalau memang ada produk kami tidak benar, itu kami pertanggungjawabkan semuanya. Bagi pemirsa yang ingin menjadi mitra emas kita, kami memberikan yang terbaik dan insya Allah sama-sama menguntungkan. Artinya kalau ada pemirsa yang mau jadi agen kita, walaupun pembelian cash, tapi suatu saat kalau memang dalam perjalanan itu kurang berjalan, itu uang itu bisa dikembalikan sesuai dengan barang yang belum terjual. Sekali lagi, alamat CV Madu Apiari Mutiara berada di lokasi Jalan Putri Tunggal, Komplek Casa Soronsa, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Nomor telepon kantor 021 8731 525 atau nomor telepon HP 0818 95 96 98, atau juga bisa melihat website kami www.madumutiara.co.id atau www.madumutiara.com, di mana dua-duanya bisa dilihat di sana karena ada kelebihan kekurangan website tersebut. Jadi sekali lagi silahkan dibuka di website kami atau telepon atau datang langsung ke tempat kita untuk sekalian silaturahim dan lain sebagainya untuk kita didiskusikan bersama-sama. Demikian pemirsa Wesel TV, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.